Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Kemarin kita sudah bahas mengenai perselingkuhan. Dan kali ini kami mau mengangkat tema poligami. Wow. Ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri gimana sih hukumnya poligami? Poligami di Indonesia sebenarnya itu sebuah jalan alternatif ya, karena pada dasarnya asas perkawinan di Indonesia itu menganut asas monogami namanya. Jadi monogami itu ketika ingin menikah, seorang suami cukup satu istri saja, seorang istri cukup satu suami saja. Nah, dan itu diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada asasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami itu. Nah, itu asas monogami. Hanya saja kenapa kemudian ada poligami ini, karena yaitu di dalam satu perkawinan atau pernikahan pasti ada saja semacam kendala. Mungkin salah satu di antara pasangannya itu dalam keadaan sakit kah, terus dia tidak mampu memberikan keturunan dan tidak bisa memberikan kewajiban terhadap suaminya, sehingga itu bisa menjadi jalur alternatif gitu. Nah, sedangkan ketika orang bertanya apakah poligami itu dibenarkan di Indonesia atau dibenarkan oleh undang-undang, ya tentu saja dibenarkan dalam undang-undang. Itu diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau lebih dari satu orang, seperti itu. Dan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi pihak-pihak yang bersangkutan ini ketika cuman suaminya yang mau tapi istrinya tidak mau, ya itu tidak bisa juga. Itu harus dua-duanya menghendaki gitu. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa adanya poligami ini karena jalur alternatif aja. Makanya di Indonesia itu menganut asas monogami terbuka namanya. Itu monogami terbuka. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa poligami itu diatur di Indonesia ya. Ada di hukum Indonesia. Terus kalau syarat-syarat poligami sendiri itu seperti apa? Ini pertanyaannya menarik banget ini. Soalnya kan banyak orang-orang di luar sana itu dengan mudahnya mengungkapkan poligami dan sebagainya kan. Tapi mereka itu belum tentu paham poligami itu apa dan syarat-syaratnya itu apa. Jadi syarat-syarat poligami itu kan seperti saya katakan tadi, bahwa ada dua syarat yang sangat penting ya, yang sangat mendasar, yaitu harus mendapatkan izin dari pengadilan dan izin dari istri yang sah gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan izin dari pengadilan itu syaratnya sangat rumit ya. Harus mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan agama. Terus ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan istri tentunya, terus adanya kepastian bahwa sang suami ini mampu menjamin keperluan-keperluan istrinya dan anak-anak mereka nantinya. Terus
adanya jaminan bahwa seorang suami ini betul-betul akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Nah, ini bisa dikatakan sulit ya. Itu berbicara tentang adil itu bagaimana caranya berperilaku adil secara nafkah batin, terus nafkah lahiriah terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya gitu. Ya, coba bayangkan misal ada satu satu suami, dua istri, yang dimana mereka pasti akan tidak bertemu dalam satu titik, itu pasti. Ya, jangankan dua istri, satu istri aja kadang-kadang masih cekcok antara suami dan istri kan. Iya. Kan tadi sudah dijelaskan syarat-syarat poligami. Nah, kalau poligami itu ada nggak sih batasnya sampai berapa istri? Iya, ada. Atau cuman cukup dua istri aja? Poligami itu dibatasi ya. Setahu saya itu diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Itu batas maksimal istri adalah 4. Jadi itu batas maksimalnya 4. Kompilasi hukum KHI itu kompilasi hukum Islam. Oke, ini ada kaitannya dengan Islam ya teman-teman. Karena poligami itu kan diambil dari hukum Islam juga ya. Ya. Gitu. Betul. Baik, sampai di sini aja perbincangan kita, bincang Pak Sutri mengenai poligami. Ya. Semoga kedepannya channel Zakia Hidayah makin berkembang lagi dan makin banyak lagi yang menonton video ini. Dan semakin menarik pembahasannya terkait Pak Sutri ya. Terkait masalah perkawinan, pernikahan, dan mungkin isu-isu yang lagi berkembang saat ini. Ya. Dan teman-teman jangan lupa selalu dukung channel Zakia Hidayah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga bisa dibagikan. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat, dan juga jangan lupa komen apa aja kira-kira isu yang berkembang saat ini dan mau dibahas oleh kita. Seperti itu. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.